Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan materi inti kita akan sampaikan satu hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan hadis nomor 1967. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bikabsin aqran. Ini merupakan jawaban bagi mungkin sebagian yang bertanya ya, apa yang paling afdol untuk dikurbankan. Dan jawabannya yang paling afdol untuk dikurbankan adalah kibas atau kambing. Walaupun secara kuantitas daging mungkin lebih banyak lembu ataupun unta. Ya. Karena Rasulullah SAW selama hidupnya beliau berkurban dengan kambing, nggak pernah dengan unta, walaupun ada unta di sana. Ya, maka yang paling afdol adalah kambing. Kemudian di antara kambing-kambing itu mungkin ada juga yang bertanya, kira-kira kambing yang bagaimana yang afdol? Bagaimana yang paling afdol, yang paling mulia, yang paling bagus untuk kurban? Maka di hadis ini akan kita bahas sedikit, dan kemudian juga ada mungkin tata cara menyembelih, doa menyembelih kurban terangkum dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 1967. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bikabsin aqranan. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan atau meminta yaitu kambing yang bertanduk. Ya, kalau ada di antara kambing yang mungkin ada sebagian bertanduk, ada yang enggak, ada yang belum keluar tanduknya, yang paling bagus adalah yang sudah bertanduk. Yata'u fis sawat, yata'u yamsi fis sawat. Dia yang berjalan di atas kaki yang hitam. Ya, bukan berarti kambingnya harus hitam total legam ya. Karena kibas secara umum atau secara asalnya dia adalah kambing putih, semacam biri-biri. Ya. Yang dia berjalan dengan kaki yang hitam. Jadi kakinya hitam. Wa yabruqu fis sawat, dan dia turun untuk duduk di di lutut yang berwarna hitam. Jadi lututnya ada hitam, kakinya ada hitam, dia punya apa tadi? Punya tanduk, ya. Wa yanzuru fis sawat, dan dia melihat dengan mata yang memiliki warna hitam. Jadi bukan matanya hitam kemudian nanti antum berarti ada kambing itu bermata biru. Nah, enggak. Tapi dia sekeliling matanya ada warna hitam. Ini kambingnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ufa'utiya bihi liyudhahi bihi. Ya. Maka didatangkan kambing dengan ciri dan sifat-sifat seperti itu. Ya. Untuk disembelih oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibunda Aisyah, "Ya Aisyah, halummi madda ya mudyata." Wahai Aisyah, datangkan kepadaku pisau sembelihan. Ya, pisau khusus untuk menyembelih. Ya. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ishadhiha bihajarin. Tajamkan dia dengan batu. Jadi pisaunya harus ditajamkan setajam-tajamnya. Paling tajamnya pisau yang kita bisa usahakan itulah yang paling bagus. Dari sini ya, ini aturan kita menyembelih. Jangan nanti
pisaunya di tengah jalan udah nggak mempan lagi ya. Kasihan apanya? Kasihan kambingnya atau hewan kurbannya. Ya. Fafa'altu summa ahadaha. Maka aku pun melakukannya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pisau tadi. Ya, pisau yang sudah ditajamkan sampai Ibunda Aisyah. Ya. Ini bolehnya seorang perempuan yang membantu dalam ya, operasional pelaksanaan kurban. Boleh membantu apa yang bisa dibantu. Ya. Wa ahadal kabsa fadja'ahu. Kemudian Rasulullah SAW memegang kambingnya dan membaringkannya. Ya, summa dzabahahu. Kemudian beliau pun menyembelihnya. Ya. Menyembelih maksudnya apa? Disiapkan untuk disembelih. Ya. Summa qala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ini doanya. Nah, jadi nanti yang mau berkurban, sahibul kurban, dan kita anjurkan yang menyembelih adalah pemilik kurban sendiri. Ini yang paling afdol. Sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam melakukannya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkannya ya di masa beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Yaitu baginda mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah azza wa jalla, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad summa dhahha. Ya. Ini doanya. Pendek kan? Mudah dihafal, bukan bismillah Allahu akbar. Ya, itu secara umum untuk menyembelih hewan yang untuk dimakan. Atau paling pendeknya bismillah dipotong, sudah boleh. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kesalahan yang mungkin banyak terjadi di kalangan kaum muslimin yang mereka menyembelih dengan menyebutkan bismillah secara lengkap, bismillahirrahmanirrahim. Padahal harusnya bismillah Allahu akbar, atau tatkala dia menyembelih hewan kurban, bismillah Allahumma taqabbal minni. Kalau enggak pakai nama sendiri ya, dari saya gitu. Boleh. Ya, merujuk kepada hadis ini. Allahumma taqabbal min siapa? Kira-kira berkurbannya min fulan. Ya. Wa ali fulan gitu. Boleh. Dan ini menunjukkan bahwasanya bolehnya meniatkan satu kurban, hewan kurban ini untuk siapa? Untuk satu keluarga. Ini dalilnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini merupakan ya petunjuk kepada kita bahwasanya kurban ini bukan kewajiban satu kali seumur hidup. Ya, di mana Nabi alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan man lahu syi'atan wa lam yudhi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki dan dia tidak menyembelih, jangan dekat-dekat musala kami, tempat sholat kami. Ini ancaman bagi orang yang memiliki harta ya. Dia bisa membeli hewan kurban sebagaimana pada pekan semalam sudah kita sampaikan. Nah, tapi dia enggan untuk membeli ya. Wa min ummati Muhammad, dan ini rukhsah bagi yang enggak mampu, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena saking cintanya kepada umat ini, kepada umatnya yang betul-betul mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupannya, maka Rasulullah meniatkan juga untuk seluruh umatnya. Wa min ummati Muhammad. Ya. Summa adha, kemudian beliau pun menyembelihnya. Baru disembelih. Ya, berarti doanya seperti itu. Jadi yang namanya doa dalam menyembelih itu berbeda-beda. Menyembelih untuk makanan doanya bismillah Allahu akbar. Menyembelih untuk kurban doanya bismillah Allahumma taqabbal min fulan wa ali fulan. Ya. Fulan itu jangan nanti mesti diucapkan fulan gitu ya. Nama siapa yang menyembel, yang berkurban. Ya. Kalau dia adalah untuk akikah, apa doanya? Allahumma hadza minka walaka hadza min akikoti fulan bin fulan. Ya gitu, akikah. Beda, Pak. Ada doanya masing-masing ya. Kalau mengikuti aturan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, semuanya ada doanya. Dan ini jawaban bagi yang mungkin bertanya, Pak, bagaimana kalau keluarga saya pengen berkurban
dalam tahun ini semua dikumpulkan jadi satu, boleh nggak? Dikumpulkan dalam satu hewan kurban yang besar sekali, yaitu misalkan kambing, misalkan apa? Lembu atau unta, atau bahkan apa namanya tadi? Kerbau, boleh nggak? Boleh. Dan di dalam hadis ini tidak dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW mengkhususkan untuk menyembelih hewan kurban itu gimana? Jantan ataukah betina. Ini menunjukkan bolehnya kita menyembelih hewan kurban itu. Kalau dia betina boleh ya. Boleh. Jadi tidak mesti dia itu jantan. Jantan itu cuman untuk apa? Afdholiyah dan juga sebagai